Kali ini kita perjalanan sekalian kita podcast bersama Mama Arun ya guys. Ini perjalanan dari desa menuju kota ya, dari Wonogiri bagian terpucuk menuju ke kota kita. Kota kita mana Ya, Pak? di Boyolali. Oke, ini nanti kita coba bahas tentang sekarang ya. Ini dulu pertama kita sendiri-sendiri, setelah itu kita punya istri ataupun suami, dan setelah itu kita punya anak. Anggota baru. Ini ada anggota baru kita ya. Ini Arunika. Semoga kelihatan di kamera saya ya ini ya. Dada itu dek di lampu Tuh, itu. mohon maaf itu di belakang berantakan ya, karena itu tadi langsung dimasukkan semuanya, tidak ditata ya, karena memang waktunya ini nanti malam ada kegiatan juga. Jadi yang penting barang masuk ke mobil semua. Oke Ma, gimana tentang sekarang kita sudah mempunyai keturunan ya, saat ini perasaannya gimana? Perasaannya ya harus siap terus belajar tentang parenting ya kan, apalagi parenting itu kan yang baru-baru ini kan banyak ya yang debat parenting masa dulu atau masa yang banyak yang bilang parenting versi VOC ya, versi jadul, di mana kita sebagai anak harus taat banget gitu sama orang tua. Nah, kalau tidak taat sama orang tua akan kena punishment nih, akan kena hukumannya. Nah, tapi di zaman sekarang orang tua yang seusia kita nih, setahun milenial ya, itu banyak yang parenting versi ramah anak ya, atau kalau di medsos itu baru viral tentang parenting versi Nikita Willy itu ya. Versinya Nikita Willy yang baru viral saat ini ya di sosmed. Ya, bahwa kalau anak misalkan belajar makan harus duduk, atau anak belajar makan itu harus sesuai dengan seleranya, harus sesuai dengan gizinya. Tapi kalau orang zaman dulu kan lebih ke anak itu kalau makan banyaknya kalau 6 bulan pertama rata-rata digendong-gendong ya, diminal pupukkan lah, digendong-gendong. Yang penting makan gitu, yang penting makan kalau orang tua zaman dulu ya. Tapi kalau ya versinya Nikita Willy itu lebih terstruktur gitu loh. Oh, anak harus makan, duduk. Nah, jadi sambil belajar tentang norma-norma kesopanan ya. Nah, bagaimana kalau anak misalkan lagi GTM, Papa tahu nggak GTM itu? Belum tahu. Gerakan tutup mulut. Iya. Nah, kalau anak nggak mau makan namanya GTM, bahwa anak itu melakukan gerakan tutup mulut karena tidak mau makan. Nah, itu ada tuh secara teori-teori dari dokter-dokter. Kalau anak tidak mau makan berarti ada alasan-alasan tertentu. Ya, mungkin bisa dijelaskan kira-kira alasan-alasan anak itu tidak mau makan sehingga mungkin ya orang tua itu sampai kesulitan untuk memberikan anak itu makan. Yang pertama pasti harus belajar tentang anak itu Arun, misalkan Arun ini di usianya yang pas pertama kali makan
ya di usia 6 bulan ya. 6 bulannya ya Heeh. itu teksturnya harus bertahap kan ya, jadi harus lembut terlebih dahulu, lembut agak encer, kemudian mungkin tidak harus sampai 3 kali pagi siang sore, mungkin bisa diawali 2 kali sehari dulu gitu. Jadi alasan anak tidak mau makan mungkin salah satunya belum nyaman dengan tekstur makanannya ya. Yang pertama kan mungkin belum nyaman tentang tekstur makanannya, makanya kita orang tua baru juga memang harus menyesuaikan ya, banyak baca buku. Ada juga sih di buku yang itu di buku yang pink itu kan juga ada. Oh ya, buku yang itu ya untuk biasanya pas timbangan, pas check up, pas imunisasi itu ya. Iya, nah Buku pink itu. itu kan juga ada panduan-panduannya. Nah itu harus seorang, tidak hanya ibu sih, jadi harus kolaps juga sih dengan papahnya ya. Jadi harus sama-sama belajar dan saling mengingatkan, oh ini teksturnya sudah pas nih di 1 bulan pertama makanan pendamping ASI, MPASI-nya. Nah nanti di 7 bulannya mungkin sudah naik tekstur sedikit-sedikit. Nah kemudian juga tentang pengenalan rasa dan variasi menu ya. Pengenalan rasa itu kalau saya baca ini anak itu memang tidak boleh setiap harinya langsung ganti menu. Iya. Kadang-kadang malah kan kalau ganti menu katanya lebih kreatif, lebih ini itu enggak, karena anak harus juga belajar rasa. Nah kalau anak langsung setiap hari ganti menu kan menu yang kemarin dia masih merasakan nih apa-apa. Nah minimal ya 3 hari sekali ya, saat MPASI di 6 bulan pertama itu 3 hari sekali nggak apa-apa. Bubur, nasi, ceker ayam, Mungkin untuk ceker diambil kaldunya saja ya, Maya? Iya, diambil kaldunya saja. Nah itu selama 3 hari minimal 3 hari. iya. Minimal 3 hari berturut-turut ya, Maya. Iya, jadi berturut-turut. Biar anak itu bisa merasakan, oh ya ini yang saya makan itu seperti ini, pengenalan rasa makanan. Mungkin Rasa. Kalau hari berikutnya, hari kedua langsung ganti, dia kok udah ganti lagi. Nanti setelah 3 hari baru ganti. Nah, kalau tidak pernah ganti juga nggak bagus, Pak. Oh ya, ya maksimalnya berapa, Mas? Ya itu tadi seimbangnya ya 3 hari. Seimbangnya itu 3 hari, kurang lebih 2 sampai 3 hari ya, Maya? Mungkin 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari ya, Maya. Jadi 3 sampai 4 hari itu makanan anak harus sama ya, Maya. Jadi biar anak itu bisa merasakan makanan itu. Seperti itu. Pengenalan rasa lah kalau masih di bawah 1 tahun ya, Pak. Kalau sudah di atas 1 tahun anak sudah bisa lebih berkreasi lah. Itu ya. Jadi memang contohnya ini anak saya ya, Arun ini kurang suka ya untuk makanan yang instan. Kurang suka makanan yang langsung jadi ya. Jadi memang harus kita kalau bahasanya itu ditim ya, Mak. Ditim dulu, nasi ditim, makanan ditim. Jadi makanan yang masih fresh seperti itu. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi dia porsi makannya besar, nafsu makannya juga banyak, tetapi tetap sehat seperti itu. Tapi juga enggak tidak menjelekkan tidak menjelekkan ya, suatu produk ataupun makanan untuk bayi ya. Jadi untuk pendamping ASI ya.
itu sendiri-sendiri. Ini contohnya, ini tadi cuma mencontohkan anak kita ya. Jadi eh, dibiasakan makanan sehat. Ya tidak terus makanan yang dalam kemasan ataupun makanan pendamping ASI lainnya itu yang instan itu tidak baik, jelek, tidak ya. Jadi memang kita memutuskan dari awal itu anak kita itu kita arahkan untuk makanan yang fresh, yang dibuat secara langsung seperti itu. Gitu ya, Mam ya. Iya. Ya, itu pilihan sih. Tapi memang kalau mamanya baca ini memang PR-nya kalau makanan yang mama buat sehari-hari, PR-nya itu di kandungan zat besinya apa. Kalau di makanan yang sudah apa ya, terfortifikasi ya istilahnya, atau yang instan, itu Iya. zat besinya itu sudah ditimbang oleh produknya itu gitu. Oh ya. Tapi kalau apa itu masak sendiri harus pinter-pinter milih-milih bahan makanan yang ada kandungan zat besinya. Misalnya ada pada sayur bayam, atau kalau sayur bayam mama sering takut basi di sore hari, ya bisa diganti dengan brokoli, ati ayam. Nah itu kan ada kandungan zat besinya. Oke, ada satu lagi, Mah. Itu tentang kerepotan, Mah. Tentang kerepotan kalau membuat makanan sendiri. Padahal kita berdua itu ya, itu berangkatnya pagi jam 7, itu maksimal itu sudah sampai kantor. Nah, itu memang itu kekurangan kalau membuat makanan sendiri ya, Maya. Ya, jadi memang saat kita ada waktu untuk belanja, ya kita mesti siapin dan mempunyai manajemen bahan makanan, Pak. Secara nggak langsung mama punya manajemen bahan makanan secara nggak langsung ya. Hanya papa mungkin kadang-kadang kurang memperhatikan aja. Misalkan mama belinya ada bayam, ada jagung, ada kentang, ada wortel. Nah, pasti yang mama save itu pasti biasanya adalah kentang, jagung itu. Nah, terus yang dimasak dahulu adalah yang gampang layu ini, yang bahan makanan yang tidak tahan lama. Jadi kalau kita jarang-jarang mempunyai space waktu untuk belanja, nah itu caranya yang bahan-bahan makanan yang gampang layu didahulukan. Nah, nanti di akhir minggu, biasanya di hari Jumat Sabtu, kalau belanjanya misalnya satu pekan itu satu kali, nah itu jagung, kentang itu masih aman untuk dikonsumsi di beberapa hari ke depan ya. Ya. Mungkin kerepotannya seperti itu ya, Maya. Jadi memang ada kurang lebihnya kalau untuk membuat nasi tim sendiri untuk anak kita ya, untuk buah hati kita. Jadi memang kalau kita membuat sendiri juga ada positifnya, dan juga ada memang ada kerepotannya, dan ada mungkin sedikit kita butuh lebih banyak effort ya, Maya. Jadi entah itu waktu, entah itu belanja, dan mungkin lain sebagainya ya, Maya. Ya, tapi manfaatnya untuk jangka panjang kalau menurut mama sih enak dibiasakan makan masakan sendiri. Ya, untuk jangka panjangnya. Nanti kalau makannya apa itu, mama baca juga review-review orang lain itu, ada beberapa mama yang membagikan pengalamannya gitu. Kalau misalkan sering makan makanan instan, besok kalau sudah besar ini Pak, lebih suka juga makanan-makanan yang instan, kurang suka makanan yang alami ya, makanan rumahan ya. Tapi kalau sudah sering makan masakan mamanya, ya insya Allah nanti kedepannya suka makanan rumahan, makanan mamanya. Oke, Mah, sedikit menyinggung juga, Mah. Kenapa anak kita ya, Mah ya, ini jarang sekali kita kasih
makanan yang berasa, contohnya itu garam yang sangat pekat mungkin, terus apa namanya gula, terus yang manis-manis itu, terus ada penyedap rasa dan lain sebagainya. Itu kenapa, Mah? Pada dasarnya anak 1 tahun itu sama dengan kita yang dewasa juga, Pak. Jadi Ya. kalau kita yang dewasa kebanyakan gula kan juga nggak bagus, apalagi bagi anak. Bagi yang dewasa aja nggak bagus, apalagi bagi anak yang sedang Pertumbuhan ya, proses Mah, ya. pertumbuhan. Nah, misalkan gula, sedang ada pertumbuhan gigi dan lain sebagainya. Nah, Mama juga pernah belajar juga kalau pas malam itu mending anak nggak usah dikasih susu botol juga, Pak, kalau malam. Sehingga Karena apa, Mah? itu karena kalau malam akan menyisakan apa ya, sisa susu di langit-langit mulut, sehingga apa ya, perkembangan giginya kadang-kadang lebih cepat menjadi gigis gitu loh, Pak. Menjadi hitam-hitam itu ya, Mah, ya? Karena Untuk kan giginya. pas malam gitu ya, sehingga kan akan tersisa di langit-langit mulutnya gitu. Jadi memang lebih baik pas siang hari minum susu botol, terus pas malam harinya benar-benar istirahat dari segi anaknya juga, dan juga dari segi sistem pencernaan tubuh si anaknya. Oke, Mah. Ini, Mah, ada satu lagi, Mah. Sebelum nanti kita tutup ya, Mah, ya. Ini kan untuk ASI Mama ini kan sedikit kurang ya, Mah, ya, untuk kebutuhan sehari-hari Arun. Nah, ini solusinya apa, Mah? Untuk mencukupi ASI Arun biar cukup untuk kesehariannya itu, Mam. Ya memang setiap ibu produksi ASINya Sendiri-sendiri, beda-beda ya. Ada yang banyak sekali, ada yang malah tidak keluar sama sekali ya, Maya. Seperti ada, itu ya. Banyak faktor sih, faktor aktivitas, faktor konsumsi. Apalagi kalau mama kan ibu pekerja juga ya. Jadi ya harus terbuka dengan keluarga yang ada di dalam satu rumah itu gitu ya, sehingga support system dari keluarga itu juga mempengaruhi. Misal yang makanan apa yang bisa menstimulus ASI ini lebih berproduksi ya, misalkan ya pasti hijau-hijauan ya, apa daun katu atau apa itu daun sawi, daun bayam, daun pepaya, dari jajan itu. Tapi juga bisa ditambahkan suplemen, seperti mama kan sering itu minum suplemen untuk penambah susu ya, perangsang ya, penstimulus ASI ya. Ya sama, suplemen itu juga isinya yang paling sering dipakai yang daun katu itu ya, yang dari daun katu itu. Kemudian bisa rutin dikonsumsi, dan juga siapkan juga pompa ASI. Ya pokoknya bagi mama-mama muda jangan menyerah kalau memang ASINya belum keluar, tetap dikasih aja ke dek bayinya itu. Kemudian dirangsang juga dengan pompa ASI, ada stimulus vitamin, ada stimulus makanan konsumsi, support sistem dari pasangan. Mungkin untuk buah hatinya, Mam, bila kekurangan ASI itu tadi, Mam, itu antisipasinya gimana, Mam? Maksudnya itu tadi dari orang tuanya ya, Mam. Kalau untuk dari anaknya, Mam, atau buah hati kita, Mam? Ya ini bisa ya orang tua sendiri-sendiri, tapi kalau mama ya nggak apa-apa, disonding aja dengan sufor ya mungkin ya, Mam. Sufor yang cocok ya, sufor yang cocok yang memang kalau perlu konsultasi dengan dokter, sufor yang cocok
apa. atau mungkin bisa mencari-cari ya. Jadi kita coba beli sufor yang kecil dulu, apakah anak tersebut itu cocok atau tidak, biar dicoba-coba dulu gitu Mam, atau gimana Mam? Iya, beli aja yang kemasan kecil dulu, kemudian dicek apa itu dari segi ekskresinya juga, sistem pengeluaran tubuh juga cocok enggak gitu. Oke, terima kasih Mam. Ini bincang-bincang singkat kita ya Mam ya. Saat kita di jalan juga, ini jalan di daerah Sanggang. Jadi mungkin teman-teman kok goyang-goyang ya, perjalanannya di mana, terus apa namanya tempatnya. Ini memang jalannya ini baru dibenahi kawan-kawan ya ini. Jadi memang jalannya itu bergelombang-gelombang, masih banyak gundukan-gundukan pasir dan juga naik turun ini. Terima kasih ya sudah mengikuti video saya dengan istri saya. Ini anak saya sampai tidur ini. Semoga saja kelihatan dari kamera saya, karena ini kameranya terlalu ke depan ya. Tadi cuma saya tempel gitu saja. Nah, ini ada buka tutup jalan ini. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.